Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan studi kelayakan agribisnis kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan Abdurrahman Ma'arif, Asy Wulandari, Atika Rahmani, dan Feni Permatasari. Pendahuluan. Yang pertama, dasar gagasan. Shift Hybrid Corn merupakan perusahaan yang didirikan di Kabupaten Oku Selatan, Desa Ruas, Kecamatan Buaya Rawan, Sumatera Selatan. Perusahaan ini bergerak di bidang budaya dari pengolahan jagung hibrida yang diolah menjadi pakan ternak dan jagung pipilan. Yang kedua, nama dan alamat perusahaan. CV Hybrid Corn berada di Desa Ruas, Kecamatan Buaya Rawan, Kabupaten Oku Selatan. Perusahaan ini didirikan pada 1 Maret 2021. Kelompok kami menggunakan nama Hybrid Corn karena arti hybrid yaitu hibrida dan corn adalah jagung. Jadi Hybrid Corn adalah jagung hibrida. Yang ketiga, bidang usaha. Perusahaan jagung CV Hybrid Corn bergerak pada bidang budidaya jagung dan pengolahan jagung. Itu yang mana perusahaan ini menanam jagung, kemudian hasil panen diolah menjadi jagung pipil dan pakan ternak. Yang keempat, bentuk perusahaan. Perusahaan CV Hybrid Corn berjenis persekutuan komanditer, yaitu sebuah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana salah satu anggotanya memiliki tanggung jawab lebih dalam menjalankan usahanya. Yang kelima, aksesibilitas. Aksesibilitas adalah derajat kemudahan yang dicapai orang terhadap suatu objek, pelayanan, atau lingkungan. Aksesibilitas perusahaan CV Hybrid Corn ini tidak menghadapi tantangan yang terlalu sulit karena akses dari kota Oku Selatan hanya berjarak 430 km dari kota Bandar Lampung. Kemudian aspek-aspek usaha. Yang pertama, aspek manajemen. A. Pemilikan. Usaha agroindustri skala kecil. CV Hybrid Corn memiliki bentuk perusahaan berjenis CV atau Commandeer Finance Corp. Pemilihan bentuk badan usaha CV dengan alasan modal yang diperhatikan tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak peraturan pemerintah yang mengatur perusahaan jenis ini, sehingga pemilik bebas melakukan aktivitasnya. Kemudian organisasi yang digunakan perusahaan CV Hybrid Corn yaitu organisasi lini atau line organization. Organisasi lini yang merupakan satu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dan bawahan. Kemudian ciri-ciri organisasi lini. Yang pertama, organisasinya relatif kecil dan masih sederhana. Kemudian hubungan antara atasan dengan bawahan masih bersifat langsung melalui garis wewenang terpendek. Kemudian pucuk pimpinan biasanya pemilik perusahaan. Kemudian jumlah karyawan relatif sedikit dan saling mengenal. Yang terakhir, tingkat spesialisasinya belum tinggi dan alat-alatnya tidak beraneka ragam. Yang kedua, aspek pemasaran. A. Kebutuhan dan keinginan konsumen. Kebutuhan jagung hibrida di masyarakat Oku Selatan masih sangat dibutuhkan karena jagung merupakan salah satu makanan pengganti padi dan juga jagung sering digunakan untuk pakan ternak. Kemudian B. Segmentasi pasar. Segmentasi demografi. Hampir semua kelompok masyarakat menyukai dan membutuhkan jagung untuk memenuhi kebutuhan pangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. C. Target pasar. Target pemasaran jagung yang akan dituju yaitu petani jagung Indonesia dan peternak ayam saat akan panen jagung terlebih dahulu di grading sesuai mutu dan ukuran. D. Nilai tambah pada jagung terletak pada bonggol, daun, dan batang jagung yang akan digunakan untuk campuran pakan ternak. E. Masa hidup produk. Masa hidup produk merupakan grafik yang menggambarkan riwayat produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik ke pasar. Masa hidup produk merupakan fase penting dalam pemasaran karena memberikan pemahaman mengenai dinamika bersaing suatu produk. F. Struktur pasar. Struktur pasar merupakan penggolongan pasar berdasarkan strukturnya yang berkaitan dengan jumlah penjual dan pembeli. G. Pesaing dan strategi pesaing.
Menyikapi persaingan jagung hibrida dengan para pesaing, CV Hybrid Corn masih terus mengupayakan menciptakan produk yang unggul dalam berbagai segi, mulai dari segi produk, kemasan, harga, dan juga manfaat jagung tersebut. Ukuran pasar. Ukuran pasar pada produk jagung berada di jenis pasar regional atau pasar daerah. Hal ini karena produk yang masih baru diterbitkan sehingga tahap pengenalan di petani dan peternak masih di daerah sekitar. Pangsa pasar. Penetrasi pasar adalah strategi untuk mengusahakan peningkatan pangsa pasar untuk produk atau jasa yang ada di pasar saat ini melalui upaya pemasaran yang lebih besar. Strategi ini secara luas digunakan dalam bentuk murni maupun dalam bentuk kombinasi dengan strategi lainnya. Yang ketiga, aspek teknis produksi atau operasi. Yang A, lokasi. Lokasi CV Hybrid Corn terletak di Desa Ruas, Kabupaten Kuala Selatan, dengan luas perusahaan 10 hektar, 5 hektar untuk kegiatan budidaya, dan 5 hektar untuk pabrik produksi. Pada lokasi perusahaan terdapat kantor manajemen, gedung produksi, gedung penyimpanan, gedung penggilingan, gedung produk hasil pertanian, parkir karyawan, pos satpam, dan gerbang masuk atau keluar. Yang B, tata bangunan atau layout. Untuk tipe bangunan CV Hybrid Corn menggunakan jenis single building atau gedung tidak bertingkat. Layout peralatan yang digunakan CV Hybrid Corn memakai sistem layout produk atau flow line layout, yaitu mesin-mesin atau peralatan diatur menurut urutan sesuai dengan urutan proses produksi yang dibutuhkan. Kemudian C, volume produksi. Volume operasi dari perusahaan adalah 7 jam per hari dengan 22 hari kerja, dan perusahaan melakukan kegiatan secara kontinu per periode, yaitu 6 bulan sekali. Untuk volume produksi, sekali melakukan produksi sebanyak 5.000 kg dengan jumlah output 750 kg silase dan 2.500 kg jagung pipil dan 1.750 kg jagung giling. Kemudian produk jagung, langkah budidaya jagung berbeda. Yang pertama, pemilihan benih. Yang kedua, penanaman. Yang ketiga, pemeliharaan tanaman. Yang keempat, pemupukan. Dan yang terakhir, pengendalian hama dan penyakit. Kemudian yang keenam, pengairan. Ketujuh, panen dan pasca panen. Keempat, aspek finansial. Yang pertama, biaya investasi. Biaya investasi yang dibutuhkan pada tahap awal usaha yaitu sekitar 623.400.000. B, biaya modal kerja. Biaya modal kerja dalam kegiatan usaha budidaya pengolahan jagung hibrida ini terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. C, sumber pembiayaan. Ditinjau dari sumbernya, dana usaha dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu pembiayaan internal dan pembiayaan eksternal. Dana yang berasal dari CV disebut pembiayaan internal, dan yang berasal dari luar disebut dengan biaya eksternal. Kemudian ada tabel keuangan. Di situ ada biaya investasi, biaya modal, dan sumber pembiayaan. Yang pertama ada biaya tetap, itu biaya investasi. Ada alatnya, traktor, cangkul, pompa air, sprayer, pipa, mobil pick up, gedung, mesin pemipil jagung, dan mesin penggiling jagung. Kemudian ada jumlahnya. Kemudian ada harga satuan per unit. Kemudian total. Ada umur ekonomis. Dan yang terakhir, penyusutan per tahun. Penyusutan per tahun digunakan dengan cara membagi total harga unit suatu alat investasi dengan dibagi dengan umur ekonomis. Contohnya, traktor total eh, total biayanya 100 juta, kemudian umur ekonomisnya 5 tahun, kemudian 100 caranya 100 juta dibagi 5, yaitu 20 juta per tahun. Kemudian ada biaya tetap bulanan. Yang pertama ada biaya listrik, kemudian ada gaji manajer pemasaran, gaji manajer produksi, gaji manajer keuangan, dan gaji satpam.
Kemudian biaya variabel yang pertama ada benih, pupuk, kandang, pupuk NPK, pupuk urea, pestisida, dan tenaga kerja. Dilihat ada jumlah, kemudian satuan, harga per satuan, kemudian total. Kemudian biaya total cost dari biaya variabel dan ditambah dengan biaya tetap yaitu 733.513.000. Kemudian ada tabel dengan biaya tenaga kerja. Yang pertama ada kegiatan pengelolaan lahan, kedua penanaman, ketiga pemupukan, keempat penyiangan, yang kelima penyemprotan, dan yang terakhir pemanenan. Di situ terdapat keterangan jumlah orangnya yang melakukan kegiatan, kemudian ada jumlah hari dan jumlah jam, kemudian ada HOK. Rumus HOK yaitu jumlah orang dikali dengan jumlah hari dikali dengan jumlah jam, kemudian dibagi dengan banyaknya kerja dalam satu minggu, yaitu dibagi 7 sehingga hasilnya 6 dan seterusnya. Kemudian total upahnya ada 31.590.000. Kemudian ada tabel penerimaan atau penerimaan total revenue. Yang pertama produk utama jagung pipil, kedua produk sampingan silase. Jumlahnya produk utama jagung pipil 42.500 kg, kemudian produk sampingan atau silase 7.500 kg. Dengan harga jagung pipil 9.000, produk sampingan silase 1.000, dengan total pendapatan 390 juta setiap 16 kali atau setiap satu kali proses produksi. Kemudian rugi laba. Perusahaan jagung hibrida yaitu Hybrid Corn berlokasi di Kecamatan Boyerawan, Sumatera Selatan. Langkah penting harus dilakukan dalam pengolahan bisnis atau usaha adalah dengan menyusun laporan laba rugi yang berisi tentang total penerimaan, pengeluaran, dan kondisi keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan dalam satu tahun. Kemudian ada 4 jenis kegiatan. Yang pertama ada pendapatan dan penjualan produk, barang, dan jasa. Yang kedua beban produksi untuk mendapatkan barang atau jasa yang akan dijual. Kemudian barang yang timbul dalam memasarkan dan mendistribusikan produk atau jasa pada konsumen serta yang berkaitan dengan beban administratif dan operasional. Kemudian beban keuangan dalam menjalani bisnis, contohnya bunga yang dibayarkan pada bank atau kreditur, penyusutan, dan lainnya. Analisis investasi. Yang pertama kesimpulan NPV. Coba dilihat di tabel. Ada tabel pertama tahun, kedua biaya tetap, ketiga biaya variabel, keempat total cost, total biaya, yang kelima ada TR total revenue, yang keenam ada net benefit keuntungan, yang ketujuh ada DF dengan I tingkat suku bunganya itu 18%, kemudian ada PV present value. Kemudian DF dengan tingkat suku bunga I 18% dicari dengan cara menggunakan rumus 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah dengan tingkat suku bunga 18% yaitu 0,18, kemudian dipangkatkan dengan tahun yang berlaku. Kemudian didapat hasil sebagai tersebut dalam tabel. Kemudian PV present value dapat dengan cara mengalihkan nilai net benefit keuntungan dengan nilai DF. Kemudian dapat dilihat dari hasil, kemudian dijumlahkan, didapat nilai PV yaitu 105.199.576. Kemudian kesimpulan
Berdasarkan hasil perhitungan NPV diperoleh nilai NPV lebih besar daripada 0, maka perusahaan layak untuk dikembangkan. Yang kedua, kesimpulan B per C. Nilai B diperoleh dengan cara mengalihkan TR, total revenue benefit, dengan tingkat suku bunga I. Kemudian dapat dilihat hasilnya pada tabel. Kemudian dijumlahkan, nilainya yaitu 2.439.193.396. Kemudian nilai C diperoleh dengan cara mengalihkan TC, total cost, dengan nilai DF. Kemudian dapat dilihat hasilnya pada tabel. Kemudian dijumlahkan, totalnya yaitu 2.330.993.820. Kemudian gross B per C ratio yaitu rumusnya yaitu nilai B dibagi nilai C. Kemudian didapat nilai B per C ratio yaitu 1,045. Kemudian kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan B per C ratio diperoleh nilai B per C ratio lebih besar daripada 1, maka perusahaan layak untuk dikembangkan. Kemudian net B per C ratio yaitu dengan cara mencari nilai PV negatif dan positif. Dapat diketahui pada tabel nilai PV negatif yaitu minus 623.400.000, kemudian nilai PV positif 728.599.576, yaitu dengan cara menjumlahkan PV positif pada tabel, yaitu ya ada pada tahun pertama hingga tahun kelima, kemudian didapat hasil tersebut. Kemudian net B per C ratio yaitu dengan cara membagi nilai PV positif dengan PV negatif, kemudian didapat hasil net B per C ratio yaitu 1,169. Berdasarkan hasil perhitungan net B per C ratio, maka diperoleh nilai 1,169, yang berarti bahwa perusahaan layak untuk dikembangkan. Kemudian IRR yaitu digunakan untuk mencari nilai efisiensi suatu tingkat suku bunga dengan cara menjumlah, kita memperkirakan peningkatan suku bunga yang akan terjadi. Kami mengambil contoh I-nya 20%. Kemudian dicari nilai PV-nya dengan rumus yang sama di awal. Kemudian dengan mencari nilai IRR dapat secara manual ataupun secara komputer. Secara manual dengan cara tingkat suku bunga awal 18% ditambah dengan nilai PV awal dibagi dalam kurung nilai PV awal dikurang dengan nilai PV akhir, kemudian dikali dalam kurung tingkat suku bunga akhir atau yang diperkirakan dikurang dengan tingkat suku bunga awal. Kemudian didapat nilai IRR yaitu 25%. Jika dengan rumus Excel atau secara komputer dapat dicari dengan Excel, yaitu dengan cara menggunakan rumus sama dengan IRR, kemudian dalam kurung masukkan nilai kolom keuntungan dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5, kemudian koma, kemudian masukkan nilai tingkat suku bunga yang diperkirakan yaitu 20%, kemudian tutup kurung, kemudian di enter, dan didapat nilai IRR sama yaitu 25%. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai IRR sebesar 20%, yang berarti IRR lebih besar daripada I atau tingkat suku bunga yang berlaku. Kemudian kesimpulan, usaha jagung dapat atau layak untuk dilanjutkan. Kemudian BEP, break even point, dapat lihat nilai BI totalnya ada 2.439.193.396. Nilai BI yaitu nilai perkalian antara benefit dengan I
dengan DF, kemudian TC diperoleh dengan cara mengalihkan nilai TC dengan nilai DF. Kemudian didapat hasil, dilihat pada tabel. Kemudian ada nilai BIP, BP dan BEP. Dan nilai BIP yaitu dengan cara nilai TP dikurang 1 ditambah dalam kurung TCI dikurang BIP dalam kurung dibagi BP. Kemudian cari nilai BI yang mendekati nilai TCI. Yaitu tahun keempat. Nilai BI yang mendekati nilai TCI yaitu nilai pada tahun keempat. Kemudian BP dilihat nilainya yaitu 4,05014. Kemudian dapat diketahui BEP berdasarkan hasil perhitungan dapat disimpulkan perusahaan akan mengalami BEP pada saat 4 tahun 6 bulan 5 hari. Ini kesimpulan PBP, payback periode. Dan selanjutnya kita mencari nilai TI, BI, BIP min 1. Dapat dilihat nilai TI yaitu nilai TI yaitu sama dengan nilai biaya tetap, kemudian nilai BI sama dengan nilai BI yang di awal, kemudian nilai BIP min 1 yaitu dapat diketahui dengan cara menjumlahkan nilai BI pada tahun ke 0 sama dengan 0, kemudian pada tahun pertama yaitu dengan cara menjumlahkan tahun ke 0 dengan tahun pertama, yaitu dapat nilai tersebut dan seterusnya sampai tahun ke-5. Kemudian dijumlah didapat nilai BI yaitu 2.439.193.396. Kemudian PBP rumusnya itu dengan cara TP min 1 ditambah LI min BIP min 1 dibagi BP. Kemudian didapat nilai PBP yaitu 3,3132. Kemudian nilai kesimpulan nilai PBP dapat dicapai dalam jangka waktu 3 tahun 3 bulan 23 hari, sehingga PBP kurang dari nilai umur ekonomisnya 5 tahun, maka usaha jagung birdah layak dikembangkan atau diteruskan di masa yang akan datang. Selanjutnya analisis sensitivitas atau kepekaan. Kesimpulan sensitivitas dapat dilihat yaitu hasil penjumlahan kita yang di awal tadi. Dapat dilihat kemudian rincian yang pertama adalah NPV, kedua gross B per share ratio, ketiga net B per share ratio, keempat IRR, yang kelima BP, yang keenam PBP. Analisis awal. Nilainya dapat dilihat pada tabel, kemudian
Setelah sensitivitas sebesar 10%, dapat lihat hasil akhirnya pada tabel, kemudian presentasinya dapat lihat pada tabel, kemudian keterangan dapat dilihat. Jadi untuk analisis sensitivitas atau kepekaan 10% hanya layak dilanjutkan untuk perhitungan BIP, sedangkan perhitungan seperti NPV, gross B per share ratio, net B per share ratio, IRR, dan PBB tidak layak dikembangkan. Sehingga jika bisnis biaya investasi meningkat 10%, maka tidak ada kelayakan atau pengembangan untuk usaha CV Hybrid Corn. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.